Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Nazwa Putri Nabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya yang akan membahas tentang hubungan antara etika, nilai, moral, pemberian hadiah, dan hukuman pada tingkat SMP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari etika. Etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik buruknya sejauh mana ditentukan oleh manusia. Jadi, etika merujuk pada pemikiran atau studi yang mengeksplorasi tindakan dan perilaku manusia dengan mempertimbangkan tindakan tersebut benar atau salah. Etika memfasilitasi manusia untuk mengetahui cara yang tepat untuk bertindak, bersikap, dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu nilai. Nilai adalah sifat yang ada pada sesuatu hal yang dapat dipahami oleh pikiran manusia sebagai sesuatu yang positif dan negatif. Jadi, nilai merupakan karakteristik atau kualitas yang terdapat pada objek, tindakan maupun sikap yang dianggap memiliki arti penting oleh manusia. Nilai dapat dimengerti melalui pemikiran dan emosi manusia sebagai sesuatu yang bisa dinilai positif atau negatif. Yang ketiga yaitu moral. Moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai seorang manusia. Jadi, moral merupakan serangkaian aturan atau pedoman yang mengatur sikap, tindakan, dan perilaku manusia setiap hari. Moral berhubungan dengan penilaian tentang bagus dan jeleknya sesuatu tindakan sebagai individu. Yang keempat yaitu pemberian hadiah atau reward. Pemberian hadiah adalah sebagai alat untuk mendidik anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapat penghargaan. Jadi, pemberian hadiah adalah salah satu metode dalam pendidikan yang digunakan untuk menghargai anak atas perilaku, sikap, atau hasil kerja yang positif. Penghargaan diberikan agar anak merasa bahagia, dihargai, dan terdorong untuk mengulangi tindakan baik tersebut. Yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman yaitu imbalan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau mengganggu jalannya proses pendidikan. Jadi, tindakan yang diterapkan kepada anak karena perilaku yang buruk, pelanggaran aturan, atau gangguan pada proses pembelajaran. Hukuman ini bertujuan untuk menyadarkan anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mampu memperbaiki perilakunya. Dalam pendidikan, hukuman harus dilakukan dengan secara bijak, bersifat mendidik dan tidak melakukan kekerasan fisik atau perasaan anak. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pada jenjang SMP. Contohnya yaitu, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di salah satu SMP, terdapat 2 anak yang berbeda perilaku. Anak yang pertama yaitu anak yang rajin, sopan, santun, dan suka membantu teman yang sedang kesulitan. Namun, anak yang satunya lagi yaitu anak yang jarang menyelesaikan tugas dan kurang sopan terhadap guru dan temannya. Jadi, anak yang pertama menunjukkan etika, nilai, moral yang baik karena bersikap sopan, santun, dan suka membantu temannya sedang kesulitan. Guru juga bisa memberikan penghargaan kepada anak tersebut karena anaknya rajin, selalu mengerjakan tugas dengan selesai, dan pintar. Dan anak yang kedua patut mendapatkan hukuman yang sesuai biar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara etika, nilai, moral, pemberian hadiah, dan hukuman. Menurut saya, hubungan antara etika, nilai, moral, dan pemberian hadiah serta hukuman sangat krusial dalam mencapai keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia
karena kelima aspek tersebut saling mendukung dan berkontribusi pada perkembangan karakter siswa. Etika mengajarkan siswa untuk bersikap sopan, santun dalam proses belajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat dilihat dari cara bicaranya yang sopan dan berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, menghargai pendapat orang lain, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dengan menerapkannya etika, suasana belajar bisa menjadi lebih nyaman, teratur, dan saling menghargai, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan sangat baik. Di sampingnya etika, nilai moral juga sangat penting dalam mencapai pembelajaran. Nilai memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang baik dan buruk, sementara moral memberikan arahan kepada siswa untuk bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, nilai dan moral dapat ditanamkan melalui cerita, puisi, bacaan, atau kegiatan diskusi dengan teman-teman. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, pemberian hadiah atau reward juga berdampak besar bagi motivasi belajar siswa. Hadiah bisa berupa pujian, penghargaan, nilai tambahan, dan bentuk apresiasi lain yang memberikan rasa dihargai siswa atas ketercapaian belajarnya. Saat siswa menerima penghargaan, mereka akan lebih merasa percaya diri dan terdorong untuk belajar bahasa Indonesia dengan giat. Reward juga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran. Sementara itu, hukuman diberikan untuk membantu siswa menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Hukuman tidak dimaksud untuk menakuti atau menyakiti siswa, melainkan untuk melatih disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hukuman dapat berupa tugas tambahan, teguran yang mendidik, atau kewajiban untuk memperbaiki kesalahan. Dengan adanya hukuman yang efektif dan mendidik, siswa dapat belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, hubungan antara etika, nilai, moral, pemberian hadiah, dan hukuman sangat vital dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semua elemen ini membantu menciptakan proses belajar yang tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan, yang berisi hubungan antara etika, nilai, moral, pemberian hadiah, dan hukuman pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.